Allah itu sudah sering memanggil kita bolak-balik, memberi isyarat agar kita menghadapnya. Cuma kita tidak noleh-noleh. Maka kadang-kadang untuk kita noleh ya perlu disenggol, kadang-kadang dilempar sedikit, kadang-kadang perlu dipukul sedikit. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Hikmahnya bencana itu pada akhirnya mengkerucut dalam satu hal, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya ambil acak, sebenarnya ada banyak ayat, baik implisit maupun eksplisit, yang membincang tentang bencana. Yang pertama saya mengambil dari surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi tidaklah menimpamu satu musibah baik di bumi maupun dalam dirimu sendiri kecuali sudah tertulis sebelumnya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Jadi surat Al-Hadid ini menegaskan bahwa ya apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang berlangsung, itu sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi bencana itu pertama-tama oleh Al-Quran ditegaskan sebagai ketetapannya. Maka ketika dia takdir Allah, sebenarnya yang diincar bukan kayak tadi blaming the victim apa blaming the God, tapi yang diincar adalah kalau Allah sudah menetapkan itu, terus apa yang kamu lakukan? Bagaimana responmu? Kebaikan ataukah keburukan? Keputusasaan ataukah semangat untuk jadi lebih baik? Nah, jadi karena biasanya orang itu kalau sudah membaca, oh ini takdirnya, terus dianggap selesai, pasrah, ada yang malah mengeluh, ada yang malah sampai blaming God tadi. Padahal sebenarnya ketetapan dari Allah, takdir-takdir dari Allah itu kan pertama-tama meminta kita untuk, lah terus responmu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan kalau Allah sudah menakdirkan itu? Nah, respon kita ini nanti yang jadi bahan hisab di akhirat nanti. Maka hati-hati jangan salah respon terhadap takdir ini. Jadi tidak menyuruh kita untuk pasrah, oh sudah takdirnya Allah ya sudah biarkan saja jalan, atau apalagi putus asa, atau apalagi mengeluh. Tapi takdir itu bacalah sebagai tantangan dari Allah. Terus apa yang akan kamu lakukan? Ke arah kebaikan ataukah ke arah keburukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, surat Ar-Rum dan surat Asy-Syura. Ini Ar-Rum ayat 41 dan Asy-Syura ayat 30. Yang konotasinya ini sering disebut juga, di depan juga kita singgung sedikit, bahwa bencana adalah semacam hukuman atau azab dari Allah. Kalau surat Ar-Rum ayat 41, kita kenal, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau di surat Ar-Rum ayat 41 itu hukuman terhadap
sebenarnya kerusakan yang dibuat manusia sendiri. Jadi kita merusak alam, maka kita panen juga kerusakan. Biar tahu rasa. Itu kalimat Al-Quran, liyudhiqahum ba'dalladzi amalu, supaya mereka merasakan yang mereka lakukan. Jadi kalau engkau melakukan keburukan, kejahatan, kerusakan, tunggulah kamu akan panen keburukan, kejahatan, kerusakan, kesengsaraan. Apa bisa Allah membuat yang jelek-jelek tapi hasilnya baik? Bisa. Tapi kalau yang semacam itu, tidak akan ada perbaikan. Makanya kata terakhir dari surat Ar-Rum ayat 41 itu, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali, supaya kita baik lagi, supaya kita tidak merusak, supaya kita ingat Allah lagi dan berjalan lagi menuju Allah. Jadi apa yang menimpamu adalah karena perbuatan dari tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memberikan ampunan. Jadi dua ayat yang konotasinya bencana ini azab maksudnya hukuman dari Allah, ternyata dua ayat ini menyebut bahwa kesengsaraan itu sebenarnya, bencana itu hakikatnya karena perbuatan manusianya sendiri. Dia sedang memanen tanaman yang dia semai sendiri. Karena yang dia semai kerusakan, maka dia panennya bencana. Jadi yang takdir tadi kita maknai sebagai ujian, tantangan, respon yang kita berikan apa. Yang azab ini kita maknai, ayo kita hati-hati, ayo kita introspeksi, ayo kita muhasabah. Mana perbuatan kita, tindakan kita yang merusak, sehingga mengundang murka dan azab dari Allah, yang itu sebenarnya buah dari perbuatan kita sendiri. Hikmahnya bencana itu pada akhirnya mengkerucut dalam satu hal, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah. Berpuncak pada naiknya derajat kita di hadapan Allah. Naiknya derajat itu bisa kita maknai semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, segala akibat dari bencana kita pada akhirnya menggugurkan keburukan-keburukan kita, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya pada puncaknya ini. Cuma naiknya derajat ini membutuhkan beberapa kunci. Nah, di situ saya tulis kunci-kuncinya sehingga bencana bisa membawa akibat naiknya derajat kita di hadapan Allah. Yang pertama, setiap kali bencana menimpa, semoga lahir kesadaran kita akan Allah dan cintanya pada manusia termasuk kita. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan setiap kali Allah mencintai sekelompok orang, Allah pasti memberi cobaan pada mereka. Nah, hikmah yang pertama ini mengisyaratkan bahwa setiap kali kita mengalami bencana, semoga kita segera sadar bahwa Allah sedang menyapa kita. Allah sedang mengingatkan kita bahwa Dia ada dekat dengan kita. Ini seringkali saya ilustrasikan situasi semacam ini. Allah itu sudah sering memanggil kita bolak-balik, memberi isyarat agar kita menghadapnya. Cuma kita tidak noleh-noleh. Maka kadang-kadang untuk kita noleh ya perlu disenggol, kadang-kadang dilempar sedikit, kadang-kadang perlu dipukul sedikit biar kita sadar keberadaannya. Jadi adanya bencana ini bisa kita pahami
senggolan dari Allah, lemparan kecil dari Allah, agar kita ingat, loh, Allah itu ada. Allah itu tetap mencintai kita, yang selama ini tidak terlalu kita pedulikan kehadirannya. Hikmah pertama. Hikmah yang kedua, yang jadi pijakan agar bencana menaikkan derajat kita di hadapan Allah adalah jangan lupa hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini lemah. Hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak punya daya dan kuasa. Semuanya milik Allah dan atas kuasanya. Maka bencana semoga menyadarkan kita untuk tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Jadi karena bencana membuka kenyataan akan kelemahan kita sebagai manusia. Hikmah yang ketiga, semoga bencana membuat kita muncul keinginan untuk semakin dekat pada Allah. Membuat kita menyesali semua dosa, semua kesalahan, semua kesia-siaan yang selama ini kita lakukan, dan kita sadar bahwa waktu hidup kita terbatas, sehingga kita ayo cepat-cepat segera mendekat ke Allah. Semoga salah satu buahnya bencana ini jadi membuat kita bertaubat, lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau di antara buahnya bencana ini, insya Allah bencana akan menghasilkan naiknya derajat kita di sisi Allah. Hikmah selanjutnya yaitu kesadaran kita akan kemahakuasaan Allah dan kesadaran kita akan posisi kita di hadapan Allah. Ini konsekuensi agak mirip dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Karena sekarang terbukti bahwa kita lemah, maka kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa. Kita juga sadar ternyata posisi kita sebagai makhluknya Allah itu lemah. Kita tidak kuasa apa-apa tanpa pertolongan, tanpa daya yang dianugerahkan oleh Allah. Terus selanjutnya hikmahnya bencana semoga melahirkan kerinduan kita akan Allah, kerinduan kita akan surga. Ini sebenarnya efek dari hikmah-hikmah yang lain. Kalau hikmah-hikmah yang di atas tadi sukses kita wujudkan, insya Allah hikmah yang terakhir ini juga akan terwujud. Yang terakhir, kalau ini hikmah sosialnya. Semoga adanya bencana membuat kita semakin banyak amal ibadah individual, amal muamalah sosial, dan amal ekologis kita, kebaikan kita berhadapan dengan alam. Jadi bencana membuat kita semakin baik sebagai individu, semakin baik di hadapan orang lain, dan semakin baik di hadapan alam semesta. Nah, kalau hikmah-hikmah ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah bencana hanya akan membawa akibat baik, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah. Oke, teman-teman, saya tambah satu lagi teori terakhir tentang bencana. Ini berbicara tentang bencana, tidak boleh meninggalkan seorang nabi dan rasul yang mendapat ujian bencana alam luar biasa, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini salah satu nabi rasul ulul asmi
yang kisahnya ditulis tidak cuma dalam Al-Quran, tapi di kitab suci yang lain, Alkitab juga Taurat. Nabi yang usianya konon sampai 950 tahun. Ada kisah beliau diangkat jadi Rasul itu usia 480 tahun. Ada yang bilang usianya 350 tahun. Kita semua sudah kenal bagaimana beliau ratusan tahun berdakwah. Tapi tidak ada respon dari umatnya sampai kemudian turun murkanya Allah. Nabiullah Nuh disuruh membuat kapal. Konon kabarnya membuat kapal ini sampai 40 tahun. Saya tidak tahu. Yang jadi kontroversi itu kan banyak tentang sekarang kapalnya beliau terdampar di mana, bahan kayunya apa. Bahkan ada wacana yang bilang jangan-jangan Nabi Nuh itu dulu hidupnya di Jawa karena kapalnya pakai kayu jati dan lain sebagainya. Kita hindari dulu kontroversi-kontroversi itu. Sedikit saya ingin kita belajar sebentar dari kisah bencananya Nabi Nuh ini. Jadi dari peristiwa ketika beliau harus membangun kapal, kemudian menyelamatkan pengikut-pengikutnya dan juga binatang-binatang yang diambil sepasang-sepasang dan seterusnya. Ini untuk teman-teman yang masih muda, ada beberapa pelajaran dari kisah perahunya Nuh dan bencana zaman itu. Yang pertama, dari kisahnya Nabi Nuh dan kapal atau perahunya, kita harus belajar yang pertama apa? Jangan terlambat naik perahu. Jangan terlambat naik perahu. Ini maksudnya apa? Kita yang sudah tahu ilmunya, kita yang sudah ngerti kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah, untuk mengabdi dan macam-macam, jangan ditunda. Ayo segera. Karena kalau tidak, nanti keburu banjir datang dan kita tidak sempat naik kapal. Jadi pelajaran dari Nabi Nuh adalah jangan menunggu-nunggu waktu untuk berbuat baik, untuk bertaubat, untuk berjalan menuju Allah. Jangan terlambat naik perahu. Kalau tidak, kita akan ditelan oleh banjir. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Orang-orang baik, jangan lupa kita ada di perahu yang sama. Ini penting pelajaran kedua ini. Hari ini banyak kita saksikan orang baik dan orang baik bertengkar, bertempur. Ternyata kebaikan yang ketemu kebaikan, kebenaran yang ketemu kebenaran, kalau tidak dilengkapi oleh sikap mental yang baik, akhlak yang baik, lahirnya keburukan. Yaitu perpecahan, saling merasa benar, saling menyombongkan diri. Pada akhirnya, kalau yang baik-baik, yang benar-benar tidak kompak, mereka akan jatuh. Ingatlah kita ada di perahu yang sama. Satu orang naik perahu, satu orang melobangi perahu, yang tenggelam semuanya. Kalau kita sembrono di atas perahu tidak kompak, maka kalau ada apa-apa dengan perahu yang celaka semuanya. Pelajaran dari perahu Nuh yang kedua adalah ingatlah kita ada di perahu yang sama. Yang ketiga, saya belajar dari kisahnya Nabi Nuh ini untuk apa? Untuk belajar menambah wawasan, kemudian membaca situasi dan berencana menghadapi masa depan. Perahunya Nabi Nuh itu tidak dibangun di musim hujan. Ini ketiga, ini maksudnya apa? Logika preventif. Coba dikalkulasi. Besok akan ada apa? Kita siapkan sekarang. Besok kita menginginkan apa? Ya kita siapkan sekarang segala perangkatnya.
Jadi Nabi Nuh itu membangun kapal ya di musim kemarau, makanya diketawain banyak orang. Cuma Nabi Nuh diberitahu oleh Allah yang akan datang terjadi apa. Nah, kita juga harusnya punya logika ini, menyiapkan bekal untuk apa yang terjadi di masa depan. Kita sudah banyak belajar tentang virus ini, kita banyak belajar tentang penyakit ini. Harusnya kita bisa merancang bagaimana caranya agar di depan kita tidak disusahkan lagi oleh bencana semacam ini. Ini logika yang saya pahami dari kisah bencana perahunya Nabi Nuh. Yang keempat, ini pembacaan saya mungkin agak unik. Jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Jaga vitalitas. Kenapa? Jangan lupa Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi seperti saya bilang tadi. Usianya berarti sudah lumayan sepuh, lumayan tua. Kemudian berdakwah, diperintahkan membuat kapal, itu berat. Kapal untuk menghadapi banjir yang luar biasa itu di usia yang sudah cukup tua. Ini kalau tidak fit, tidak sehat, tidak punya banyak kekuatan, ya kesulitan. Maka jaga kesehatan. Siapa tahu nanti di usia-usia kita yang agak banyak justru Allah memberi amanah apa yang tidak terduga-duga, yang itu butuh daya dan kekuatan kita. Jadi nasihat keempat dari perahu Nuh adalah ayo jaga kesehatan. Jangan sembrono, jangan mentang-mentang. Jangan mengklaim dirimu tidak bisa sakit, tidak pernah sakit, tidak mungkin sakit. Kita manusia. Jangan sampai nanti pada saatnya umat butuh, pada saatnya bangsamu butuh, pada saatnya bahkan keluarga atau anak-anakmu butuh, kamu sudah kehilangan daya, kehilangan kesehatan sehingga tidak bisa memanggul amanah yang berat itu. Dicontohkan oleh Nabi Nuh, meskipun sudah sepuh beliau, sudah tua, bisa membangun kapal yang luar biasa. Nasihat selanjutnya dari kisahnya Nabi Nuh, jangan terlalu terpengaruh oleh kritik. Fokus saja pada apa yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman mendengar cerita ketika Nabi Nuh membuat kapal, banyak orang nyinyir, banyak orang mengkritik, banyak orang menertawakan, banyak orang marah-marah macam-macam. Tapi Nabi Nuh tetap fokus pada yang harus dia lakukan. Jadi silahkan orang mengkritik, silahkan orang memberi komentar. Kita yang menentukan apakah kita ikuti atau tidak. Jadi tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selanjutnya pelajaran yang kita ambil dari perahunya Nabi Nuh adalah mungkin nanti dalam banyak tugas yang harus kita jalankan, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Makanya Nabi Nuh itu setiap makhluk yang beliau angkat ke kapal selalu dibuat berpasangan. Tidak bisa sendiri. Sejago apapun kita butuh yang lain. Jadi sekuat apapun kita, seahli apapun kita. Karena kita bukan manusia yang bisa ngerti segalanya, bisa mampu segalanya. Kita tahu hal-hal tertentu, tidak tahu hal-hal tertentu. Bisa hal-hal tertentu, tidak mampu hal-hal tertentu. Maka kuncinya adalah kita perlu relasi, kita perlu kolega, kita perlu bantuan orang lain. Itu diantara kunci keberhasilannya. Terus dari perahu Nabi Nuh juga kita harus belajar untuk tidak sombong dengan kelebihan kita. Di situ saya sebut kadang-kadang kelebihan tertentu justru tidak menguntungkan. Di atas perahu seekor kijang dan seekor siput kecepatannya sama, karena urusan dalam perahu tidak ada hubungannya dengan kecepatan, semuanya bergantung pada kecepatannya perahu. Itu salah satu contoh bahwa kelebihan tertentu kadang-kadang tidak relevan.
Maka tidak ada gunanya sombong. Yang pinter filsafat mungkin tidak pinter masak, mungkin tidak pinter bersih-bersih, mungkin tidak pinter biologi, mungkin tidak pinter fisika. Ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan kemampuan masak, kemampuan berenang, kemampuan fisika, yang pinter filsafat ini tidak ada apa-apanya. Maka belajar dari perahu Nabi Nuh, Kijang dan Siput, meskipun kelebihannya Kijang adalah larinya cepat, Siput merayap, tapi di atas perahu kecepatan tidak relevan sebagai kelebihan. Ini pelajaran untuk tidak sombong. Terakhir juga sebenarnya juga pelajaran untuk tidak sombong, tidak meremehkan. Ingatlah perahunya Nabi Nuh itu dibangun oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dalam tanda petik ya orang biasa. Nabi yang keahliannya beragama, berdakwah, tapi oleh Allah disuruh membuat kapal. Itu kalau pakai bahasa profesional, Nabi Nuh ini masih amatir. Tapi karena kesungguhan, karena keseriusan, beliau bisa membangun perahu yang tangguhnya luar biasa. Sementara Titanic itu dibangun oleh para ahli, para profesional, yang bahkan jargonnya tidak mungkin tenggelam, tapi akhirnya juga tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang dibangun apa adanya justru selamat. Jadi yang terakhir ini pelajaran dari kita bahwa tidak selalu ahlinya, tidak selalu yang tidak ahli, tidak selalu siapapun melakukan sesuatu itu bisa mengontrol hasilnya. Karena kunci semuanya itu nanti Allah yang menentukan. Jadi manusia wenangnya hanya berusaha sesuai kemampuan. Allah lah nanti yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Oke, teman-teman, saya kira itu ya. Sudah kemana-mana panjang lebar kita berbicara tentang teori-teori, perspektif-perspektif tentang bencana. Semoga menambah wawasan kita, meningkatkan serba sedikit kemampuan kita merespon, menyikapi bencana, termasuk virus corona ini. Ada satu hadis qudsi yang saya bawa di slide terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku tiada mengeluarkan hambaku yang aku inginkan kebaikan baginya dari kehidupan dunia, sehingga aku tebus perbuatan-perbuatan dosanya dengan penyakit pada tubuhnya, kerugian pada hartanya, atau kehilangan anaknya. Apabila masih ada dosa yang tersisa, dijadikan ia merasa berat di saat sakaratul maut, sehingga ia menjumpai aku seperti bayi yang baru dilahirkan." Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.